Suharmanto. Halo Bung. Halo Bung, bungkus baik-baik. Oke. Terima kasih sudah datang ke pameranku. Iya, iya. Ini pameran tunggal yang keberapa ini? Ke-7. Ke-7 ya? Kayaknya ini pameran yang persiapannya serius. Sangat serius. Konsepnya jelas. Yes. Ya sebelumnya jelas lah ya. Ya. Ingin bisa diceritakan kira-kira konsep dasar dari pameran tunggal ke-7 ini seperti apa? Konsep dasarnya adalah sebenarnya lebih ke konsep diri, lebih ke personal, lebih melihat diri aku sendiri, melihat apa yang aku rasakan. Makanya konsep besar pameran ini aku beri judul melihat diri, mempertanyakan diri, aku tuh siapa? Begitulah. Ada problem dengan soal diri itu? Sebenarnya problem itu tergantung orangnya ya. Tapi saya karena pameran ini saya persiapkan hanya dalam waktu yang sangat pendek untuk seorang realis cuma 1 tahun, saya nggak mungkin untuk riset dan sebagainya. Saya hanya punya 1 tahun untuk menaklukkan gedung Jogja Galeri yang begitu gede, begitu besar. Akhirnya saya harus menutup pintu melihat diri saya sendiri, apa yang aku punya, apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan di saat pandemi masih berjalan. Akhirnya muncullah siapa aku. Pertanyaan untuk diri aku sendiri. Ini Bung, saya masuk langsung disodori oleh 2 landscape yang berbeda di kanan dan kiri. Yes. Itu masuk ke kiri itu ada kuda, Ya. dijuduli kuda hitam, dan kemudian di sana ada sosok kuda yang lain, ya. Terus di sebelah kiri atau kanan ya? Ya, kanan. Nah, ini sosok perempuan. Ya. Dan agak politis juga. Nah, Iya. pengen ceritakan Iya. 2 hal yang tampaknya kontras di ruang pertama ini. Benar. Kuda dan perempuan, apa yang terjadi? Jadi konsep awal ini kan dimulai di saat pandemi. Di saat orang sangat tertutup, di saat orang harus menutup diri karena memang aturannya seperti itu. Akhirnya muncul ide konsep pameran tadi. Awal saya melukis adalah pertama kali saya melukis ibu saya. Memang situasi saya waktu itu saya dekat sangat dengan ibu saya di saat pandemi. Saya begitu bersyukur bisa merawat, menjaga, menyuapi, mencuci bajunya itu di saat pandemi. Jadi pandemi adalah berkah buat saya. Karya pertama adalah ibu saya untuk melihat. Itu karya ibu saya yang saya tempatkan khusus di tempat khusus untuk melihat karya saya. Sini balik lagi. Nah, ini adalah kuda hitam. Oh. Ya, ku di sini bisa berlaku untuk siapa saja. Anda mempersonifikasi sebagai sosok kuda? Betul, kuda hitam. Kuda hitam. Ya. Kenapa? Karena aku siapa? Aku siapa? Saya bukan siapa-siapa. Oke, sementara ada juga tema yang cukup dominan tentang sosok perempuan. Ya. Bisa dijelaskan kenapa? Jadi kenapa banyak sosok perempuan di sini? Sebenarnya berawal dari apa yang saya pikirkan dan saya rasakan. Jadi karena proses semua ini kan proses melihat diri ya. Jadi saya ingin bicara tentang Indonesia. Saya ingin bicara bahwa bahasa yang paling simpel untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang Indonesia secara visual adalah cantik. Dari cantik itu saya ingin mengupas lebih dalam lagi dari berbagai sisi. Bisa dari budaya, dari karakter dan sebagainya. Jadi apalagi di sini lebih banyak perempuan yang masih di bawah dewasa, karena saya ingin bicara tentang generasi Indonesia, sebuah harapan dari lubuk hati yang paling dalam dari diri saya, bahwa ke depan kita hanya punya harapan kepada generasi. Maka karya terakhir untuk pameran ini saya mengambil
tema generasi berikutnya yang di situ saya sajikan adalah Ibu Pertiwi. Gitu. Sementara sosok perempuan yang lain juga cukup punya makna dan narasi sendiri-sendiri. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Jadi perempuan yang lain yang ada di sini saya jadikan sebagai model untuk menyampaikan gagasan. Jadi dia sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, alat visual sebenarnya, agar orang juga akan bertanya atau bertafsir lebih luas. Seperti itu. Setiap saya punya gagasan, saya mempersiapkan itu untuk memvisualkan, untuk mewakili gagasan itu sendiri. Gitu aja. Sebetulnya pameran kali ini punya konsep dan titik beda seperti apa dibanding pameran sebelumnya? Sangat beda sekali dari pameran sebelumnya, karena ini pameran tunggal saya yang ke-7 dan pameran kedua di Yogyakarta, pameran tunggal kedua di Yogyakarta. Karena pameran pertama di Jogja, ini pameran kedua di Jogja. Buat saya ini adalah pertanggungjawaban panjang buat proses saya berkesenian untuk bumi kelahiran dan bumi kelahiran berkesenianku. Jadi pemikiran saya harus lebih daripada yang sebelumnya. Titik bedanya apa? Titik bedanya adalah spiritualitas. Karena proses spiritual berkesenian itu tidak mudah untuk saya. Dan itu harus melalui tahapan-tahapan panjang, memaknai perjalanan yang saya lalui. Akhirnya yang saya ingin berkarya tidak hanya sekedar visual, tapi bagaimana memaknai sebuah rasa, sebuah makna dalam setiap karya saya. Di dalam pameran ini ada 2 unsur paling tidak yang saya amati, yang cukup dominan, perempuan dan kuda. Bisa dibicarakan, diterangkan tentang itu? Ya, kuda yang pertama adalah kuda, atau bagi saya kuda adalah refleksi dari diri saya sendiri sebenarnya, dan itu sudah mendarah daging dari sejak kecil. Bagaimana waktu kecil saya melangkah, berlari, mengejar sesuatu, mengejar waktu terlambat di sekolah, itu saya lari dengan gaya lari kuda, bukan sebagai lari atlet. Ternyata itu mempengaruhi proses perjalanan saya, bahwa saya memang harus berlari untuk mengejar mimpi di saat itu. Di sini juga kuda sebagai simbol dari diri saya sendiri juga. Di saat saya merasa menjadi kuda hitam, saya kuda hitam dalam kesenian, itu saya sendiri yang merasakan gitu loh. Di saat saya menjadi orang yang sangat berterima kasih dengan sahabat dan teman, refleksi kuda itu ada di situ. Ya. Anda ini tampaknya mencoba memberanikan diri dengan mengetengahkan karya yang minimal jumlahnya, 17 ya. Tapi 19 karya. Tapi ingin menguasai ruangan yang sebegitu ini luas. Ya. Apa konsep dan dasarnya? Gini, saat saya memberanikan diri untuk pameran di sini, saya harus memetakan ruangan ini dulu, sampai akhirnya membuat konsep pameran ini, yang akhirnya juga menata urutan karya ini, letaknya sampai ke dimana, backgroundnya apa. Itu saya pikirkan dari awal sampai ke depan, sampai ke depan itu kan udah saya tata, karena saya ingin menunjukkan diri saya sebenarnya, bukan ingin apa-apa. Karena ini memang pameran apa yang saya rasakan, sebuah keinginan yang dalam, sebuah mimpi sebenarnya. Bagaimana karya itu yang mencintai pertama kali adalah
kita yang membuatnya. Bagaimana memperlakukan karya itu semestinya. Kalau kita tidak memperlakukan karya itu dengan semestinya, ya jangan harap orang lain akan memperlakukan hal yang sama. Seperti itu. Konsep besarnya adalah saya itu punya mimpi. Suatu saat karya itu pengen ada di museum, dan itu semua seniman pasti punya pikiran yang sama. Tapi kan sederhana, pikiran saya sangat sederhana seperti waktu kita ketemu sebelumnya, ya kan? Di saat kita tidak diajak pameran, saya mengambil energi positifnya. Bukan saya marah, sakit hati, enggak. Berarti saya harus membuat sendiri. Seperti ini. Seperti pameran ini. Di saat karya saya misalnya nggak ada di museum, bagaimana saya membuat seperti museum itu dengan keterbatasan yang aku punya. Saya ingin setiap karya itu bisa dinikmati, orang menikmati, menggali setiap karya, dan tidak ada bahasan lain selain membahas karya. Seperti itu. Display atau pola display seperti ini mengingatkan kita kalau berkunjung ke museum-museum di barat lah ya. Alhamdulillah. Setidaknya karya dihargai dengan cara menata yang tidak saling numpuk atau berdekatan. Mungkin ini simpelannya aja. Apakah Anda juga punya pemikiran kurang lebih seperti itu? Punya standar tertentu untuk pameran kali ini? Tepat. Karena di saat saya melihat itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan dong. Walaupun sekelas saya. Ini buat saya loh ya. Jadi saya memang dari dulu aku tuh pengen pameran yang seperti di Eropa. Sampai Kak Ipung lihat di depan gate-nya pun secara nggak sadar juga ada bentuk yang mirip itu. Karena apa? Saya tuh iri dengan mereka. Bagaimana orang datang hanya untuk menikmati karya, kadang sampai berduyun-duyun. Itu udah ada di pikiran saya sebelum aku pameran ini. Dan itu aku juga ya semoga seperti itu, dan ya alhamdulillah semesta menjawab dengan antusiasnya, dengan antrenya itu. Mungkin tim saya kaget, tapi saya enggak. Kenapa kok enggak? Karena udah ada dalam pikiran saya itu akan terjadi, dan alhamdulillah ini semesta sebenarnya. Saya bukan siapa-siapa sih gitu. Oke. Pameran Anda berakhir setelah beberapa belas hari dan tampaknya antusiasme penonton luar biasa banyak. Anda punya alhamdulillah persepsi tentang respon publik yang begitu antusias? Sangat, dan saya berterima kasih kepada publik. Publik di sini yang datang sini adalah sahabat saya berikutnya. Jadi pameran ini memang yang tadi pertama saya bilang persembahan buat generasi Ibu Pertiwi. Jadi memang saya mengharapkan generasi itu banyak datang di sini biar apa yang ada di pikiran, apa yang ingin saya sampaikan lewat karya-karya saya, apa yang saya rasakan, saya gagas itu sampai ke generasi. Karena bagi saya adalah generasi muda di sini yang begitu antusias adalah investasi yang luar biasa buat Indonesia dan untuk kesenian kita. Jadi menurut saya racun-racun positif itu memang harus kita bagi dengan apa yang kita punya. Sedikit pun nggak masalah, walaupun saya juga ngasihnya hanya sedikit. Saya bukan siapa-siapa, tapi kalau racun-racun itu kesenian yang kita maknai, atau ya ada makna atau pesan di situ yang akhirnya juga penikmat generasi itu sampai, dan yang lain melakukan begitu luar biasa. Yang bikin saya terharu dan bangga, bahagia, saya tidak punya lelah selama pameran berlangsung. Saya dari dibuka sampai pameran ditutup di sore hari, saya ada di sini. Saya ingin berinteraksi, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang dengan tafsir yang macam-macam, dan alhamdulillah saya bisa menjawab dengan keterbatasan saya. Saya ingin juga saya ada di situ setiap saat. Seperti itu kepuasan yang luar biasa. Terima kasih buat pengunjung yang sampai saat ini. Wow.
karya yang tampaknya terkonsep dari mulai visual sampai ke pendisplayannya. Betul. Bisa dikisahkan dari awal? Ya. Akhir 2021 saat itu masih masa pandemi. Masa pandemi yang kita tidak bisa kemana-mana, lockdown, masih lockdown bisa dibilang. Sebelumnya udah ada lockdown. Dan di situ juga saya menerima tantangan atau menantang diri untuk mempersiapkan pameran tunggal ini dengan jarak waktu yang hanya sekitar 1 tahun. Ternyata pandemi bagi saya adalah sebuah berkah, walaupun itu sebenarnya musibah untuk semuanya. Tapi saya mengambil di baliknya bahwa di saat lockdown itu saya bisa kita di rumah itu bisa lebih dekat dengan keluarga, terutama adalah ibu saya. Saya punya kesempatan yang luar biasa untuk merawat, menyuapi, mencuci bajunya, dan saya menikmati itu. Jadi ini adalah lukisan pertama saya yang pada akhirnya pameran ke-7, pameran tunggal saya ke-7 ini memang saya persembahkan buat ibu, sama Ibu Budaya, Ibu Saraswati, dan Ibu Pertiwi. Jadi ini memang saya konsep, saya lukis pertama, saya tempatkan di tempat yang paling tinggi terhormat di sini, dan menjadi poster, menjadi sampul buku katalog, dan sebagainya. Jadi karya ini memang sudah saya persiapkan semua, dari display, urutan displaynya, warna yang memang harus ada di situ. Saya konsep dari awal, dari lukisan ini saya buat gitu. Berapa kali Anda pernah melukis sosok ibu? Baru sekali ini. Baru sekali ini untuk pameran tunggal kali ini. Ada satu kisah lain barangkali tentang proses pelukisan ini? Banyak. Misalnya? Sebenarnya ini sangat personal ya. Jadi ternyata ide membuat karya itu di pameran tunggal ini, rasa itu ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Rasa cinta, kadang ada rasa sedih, yang di saat itu saya melukis ini posisi ibu saya pergi dari rumah untuk pindah tempat tinggal di saudara saya merasa kehilangan, walaupun masih ada. Udah. Ini masih mungkin, sorry. Luar biasa. Ternyata saya menemukan rasa yang begitu dalam akan menghasilkan sebuah karya yang visual dan rasa itu ada. Saya menemukan itu yang selama ini kita nggak hanya bicara tentang permukaan sebuah visual, tapi emosi dari setiap karya itu kan harus ada. Jiwa itu harus ada. Bagaimana jiwa itu juga mempengaruhi bagi si penikmatnya. Dan karya ini juga telah membuat beberapa yang melihat ini juga seperti saya saat ini, apalagi dalam prosesnya. Jadi saya tidak heran, dan saya merasa alhamdulillah, ya ini yang bisa saya berikan, yang bisa saya dharma baktikan buat ibu dan Ibu Pertiwi. Itu aja. Ada dua teknik yang diketengahkan dalam pameran tunggal ini, terutama yang pertama adalah palet, yang kedua drawing. Palet ini tampaknya menyita perhatian dan menyita fokus dari Anda. Bisa dikisahkan kenapa? Jadi memang karena ini pameran tunggal ke-7, saya harus seperti memanai sebuah perjalanan dan mendokumentasikan sebuah proses
yang akhirnya harus saya wujudkan di pameran tunggal ini. Karena saya sudah melalui proses menggunakan cat minyak yang lumayan panjang, dan di pameran ini saya harus mempertunjukkan atau menghadirkan sebuah kebaruan kepuasan saya dalam berkesenian. Jadi bagaimana saya total menggunakan peso palet, yang ternyata di prosesnya juga peso palet tidak hanya berhenti di titik itu, tidak hanya sekedar menumpahkan warna dengan alat yang akhirnya warna itu jadi, enggak. Saya bisa menemukan sebuah emosi, sebuah rasa, sebuah ekspresi di dalam karya saya. Gitu. Rasa itu ada. Di saat saya menumpahkan dengan menggunakan peso itu, saya bisa merasakan tun atau irama dalam saya menggunakan peso palet. Bagaimana saya mengendalikan emosi seperti kita hidup. Kadang emosi itu terlalu tinggi, harus tinggi, kadang harus rendah, seperti itu. Dan saya di karya terutama karya ini benar-benar saya menjadi diri saya sendiri. Makanya menjadi satu bagian judul dari pameran ini, aku itu siapa. Itu. Oke. Teknis Anda sudah mumpuni. Secara tematik Anda membincangkan soal siapa aku, ya. Anda sudah merasa menemukan siapa kamu? Siapa Anda sendiri? Sebenarnya kata siapa aku ini, aku ingin siapa aku ini mempertanyakan aku, dan juga siapa aku ini bisa di posisi siapapun. Itu yang pesan yang ingin saya sampaikan. Jadi siapa yang ada di sini melihat karyaku itu juga mempertanyakan dirinya, itu secara personal. Tapi secara universal atau secara kita bicara Indonesia, aku ingin mempertanyakan tentang Indonesia. Aku ini siapa, gitu loh. Kita punya apa yang kita banggakan, apakah kita sudah memperlakukan dengan baik Indonesia ini, apakah kita sudah bangga dengan budaya kita, dengan karakter bangsa kita, atau kebanggaan itu hanya selesai di kata-kata. Apa yang telah kita lakukan itu untuk konsep keluar ke penikmat atau siapapun. Tapi untuk diri saya, pertanyaan siapa aku, jelas saya sudah menemukan bahwa jujur saya bukan siapa-siapa, tapi aku akan melakukan apa saja untuk mencapai siapa aku. Walaupun jawabannya tetap aku bukan siapa-siapa, dan akan saya bawa sampai saya meninggal dunia. Karena dengan begitu, kalau saya sudah menemukan jawaban yang berbeda dari sebuah pertanyaan itu, efeknya akan luas seperti itu. Saya ingin tidak hanya kata-kata, tapi adalah perbuatan. Itu aja. Bung, ya. Di belakang Anda ini satu karya yang tampaknya emosional. Yes. Antara dua makhluk, sebuah persahabatan antara manusia dan Buddha. Apa yang melatar belakangi karya ini, dan narasi detailnya kira-kira apa? Di pameran ini sampai ke persiapan dan terlaksana ini, dan dalam prosesku berkesenian sampai saat ini 27 tahun saya hidup di kesenian, saya selalu dipertemukan oleh sahabat-sahabat yang luar biasa dengan ketulusannya. Jadi karya ini memang mewakili mungkin buat orang lain, tapi yang utama adalah saya pribadi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat, karena yang seperti tadi, saya selalu dipertemukan sahabat-sahabat yang luar biasa dengan ketulusannya, dengan hatinya, dan mereka tidak banyak kata-kata, tapi memang rasa yang berkata. Seperti itu. Ini adalah sebuah karya yang aku persembahkan buat sahabat-sahabatku yang begitu luar biasa dan tidak terhitung.
Gitu. Dugaan saya karya ini memang berangkat dari sebuah kisah nyata barangkali, Enggak. atau Kisah nyata ini bisa. semacam personifikasi dari problem apa? Sebenarnya tidak ada problem apapun, karena ini adalah sebuah ungkapan terima kasih. Saya di sini bahwa sahabat itu tidak kalau bicara tidak harus dengan kata-kata, tapi hati yang bicara, seperti itu. Itu mewakili semua antara aku dan sahabatku yang begitu banyak. Makanya saya kasih judul terima kasih sahabat. Sosok anak yang mencermati buku Raden Saleh. Ya. Kisah detailnya bagaimana? Sosok anak ini adalah karya pertama drawing saya untuk pameran ini. Jadi ini terakhir, ini yang pertama. Jadi emosional berkesenian saya memang bergejolak di sini. Jadi saya harus menyampaikan ini rasa syukur, rasa terima kasih yang mungkin saya belum pernah ada ucapan itu dari yang lain, mungkin karena kekurangan pergaulan saya, tapi ini saya harus mengungkapkan nih sebuah surat buat Raden Saleh. Saya sudah mengambil energinya dari semangatnya Raden Saleh. Di sisi sejarah dia juga sebagai seniman yang pertama kali membawa seni rupa modern ke Indonesia. Jadi ini adalah saya sebagai insan perupa yang ingin mengucapkan terima kasih, yang di sini saya wakilkan sebagai anak kecil, dan ini adalah anak saya untuk mewakilkan perasaan saya. Saya membuat surat buat Raden Saleh seperti itu. Salah satu karya dengan teknik drawing yang menurut saya di pengamatan faktualnya memang menyedot perhatian penonton. Alhamdulillah. Bisa ceritakan secara teknis dan secara konsep dari karya-karya drawing di sini? Ya, sebenarnya saya itu bukan pendrawing. Saya dari dulu sudah 27 tahun berkarya, itu bisa dibilang saya nggak pernah memakai gaya drawing, kecuali pameran tahta itu hanya sebagai karya penyerta sekitar 2 tahun yang lalu. Ini adalah bagian dari strategi saya yang kebetulan bersambut dalam arti saya merasa ada di titik kepuasan. Jadi karya ini memang saya buat di akhir-akhir menjelang pameran, karena secara hitung-hitungan logika, kalau sudah mepet, kalau saya menggunakan oil semua, oil dengan peso palet ini, saya harus memikirkan tingkat kekeringan sampai ke proses furnish. Jadi, wah ini nggak mungkin kalau semua pakai ini. Jadi ini adalah saya buat waktu yang begitu pendek menjelang pembukaan, dan saya memberanikan diri untuk mencoba menggunakan karkul. Tapi memang sudah saya persiapkan dari awal bahwa nanti terakhir saya menggunakan drawing. Jadi kertas, elemen yang bahan yang saya butuhkan sudah ada. Gitu. Akhirnya ya seperti ini jadi. Gitu. Karya-karya ini tampaknya digarap dengan tema-tema khusus pada beberapa karya, sampai detailnya. Iya, benar. Ini bisa Anda ceritakan? Atau karya mana yang menurut Anda? Semua ada ceritanya. Okay. Jadi kalau karya ini sebenarnya merefleksikan diri saya bahwa karena saya proses berkesenian saya dari pameran tunggal,
1 sampai ke 7 ini ada jeda antara pameran ke-6 sampai ke 7 yang sekitar 15 tahun. Padahal sebelumnya paling lama itu kan 5 tahun atau 2 tahun, ada yang 1 tahun. Untuk pameran tunggal berikutnya ini jeda yang sangat panjang. Dan ini adalah karya terakhir saya untuk pameran ini di drawing. Perasaan yang muncul saat itu, setelah saya melihat karyaku yang sudah jadi untuk pameran tunggal ini, titik yang saya alami adalah kepuasan. Setiap karya saya harus merasa puas bahwa itu kuncinya di situ. Dan oh, ternyata ada waktunya kita itu harus berhenti sejenak untuk menentukan langkah berikutnya. Itu. Selamat Bung atas pameran tunggal ini yang ternyata sukses dikunjungi oleh sekian banyak orang penonton dari berbagai kalangan. Terima kasih Bung atas dukungan, support, dan terima kasih yang luar biasa yang sudah mengikhlaskan waktu untuk datang ke pameran saya, untuk berinteraksi dengan saya, kadang yang terwakili oleh karya saya yang jumlahnya begitu ya belasan ribu, yang sangat luar biasa. Itu adalah sahabat-sahabat kita semua, sahabat kesenian, sahabat pikiran, sahabat rasa yang luar biasa. Mereka sangat pintar-pintar. Kita bahagia Bung, generasi kita itu pintar-pintar, cerdas, dan pertanyaannya gitu sebenarnya kalau kita diskusi dilanjutkan tuh kita yang terpukul ya gitu. Terima kasih Bung.